Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah material teknik untuk subbab baru, yaitu tentang diagram fase. Saya mengambil dari teori atau dari sumber, yaitu dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Banyak sih materi ya, tapi yang ini lebih singkat daripada metode yang saya ambil dari semua materi yang ada. Oke, diagram fase, kesetimbangan, fase biner, fase padat. Fase biner ini subbab baru ya, kalau nggak salah itu. Kita akan berbicara masalah diagram fasenya itu sendiri atau pengertian secara mendasar. Diagram fase atau diagram kesetimbangan fase pada umumnya logam tidak berdiri sendiri atau keadaan murni, akan tetapi lebih banyak dalam keadaan dipadu atau logam paduan, logam alloy, dengan kandungan unsur tertentu, sehingga struktur yang terdapat dalam keadaan setimbang pada temperatur dan tekanan tertentu akan berlainan. Jadi suatu bahan itu akan berlainan, kesetimbangannya tergantung dari bahan itu ya. Jadi ada yang memang kesetimbangannya pada temperatur 1000, ada yang di temperatur 2000. Sama saja. Ada yang memang dari fase padat menjadi fase cair nih. Itu dari berapa? Misalkan di bahan A dia 1300, dia akan menjadi fase cair. Jadi kalau Anda mau mengambil fase A itu mau ngambil cairnya itu ternyata di referensi 1300, tapi Anda ngotot bahwa pada waktu dia dipanaskan ngambil suhu 1000, ya gak bakalan dapat untuk fase cairnya itu sendiri atau fase liquidnya. Kita lanjut. Kombinasi dua unsur atau lebih yang membentuk paduan logam akan menghasilkan sifat yang berbeda dari logam asalnya. Jadi tergantung logam, misalkan tergantung dari paduannya itu sendiri. Misalkan logam dipadukan dengan komposit, berarti hasilnya kayak gimana? Nah, apakah lebih kerapatannya akan lebih tinggi? Itu maksud dari ini. Tujuan pemaduan itu sendiri adalah untuk memperbaiki sifat logam. Jadi itu sudah pasti. Jadi alloy itu sendiri atau paduan itu sendiri tidak mungkin orang memadukan dari bahan satu ke bahan lainnya itu kalau tidak mencari keuntungannya. Kalau memperburuk tidak mungkin diteliti sama orang. Sifat yang diperbaiki adalah kekuatannya, keuletannya, kekerasannya, ketahanannya, korosi, dan yang lain-lainnya. Misalkan kalau Anda punya ide karet gelang lah, saya pengen dia itu kekerasannya itu atau keuletannya itu bertambah, Anda padukan dengan bahan padatan, ternyata keuletannya memang bertambah, ketahanannya memang bertambah, tapi otomatis juga pasti ada kekurangnya. Dengan keuletan yang bertambah dan kekerasan bertambah, berarti dia otomatis cepat patah karena sifat kelenturannya sudah hilang dengan ditambah kekerasan dan keuletannya. Itu. Kita lanjut. Fase pada suatu material didasarkan atas daerah yang berbeda dalam struktur atau komposisi dari daerah lainnya. Makanya ada fase padat, cair dan padat, ada cair. Setelah cair ada fase gasnya. Itu. Fasa adalah bagian homogen dari suatu sistem yang memiliki sifat fisik dan kimia yang seragam. Namanya homogen pasti seragam. Untuk mempelajari paduan dibuatlah kurva yang menghubungkan antara fasa, komposisi, dan temperatur. Jadi dari ketiga itunya ada fasa, ada komposisi, dan temperatur, hubungan dari ketiga itu sendiri. Diagram fase itu sendiri adalah suatu grafik yang merupakan representasi tentang fase-fase yang ada dalam suatu material pada variasi temperatur, tekanan, dan komposisi. Ya. Nah, misalkan bahan besi itu cair di
atau menjadi bahan liquid itu di suhu berapa. Itu maksudnya. Pada umumnya, diagram fase dibangun pada keadaan kesetimbangan atau kondisi adalah pendinginan yang sangat lambat. Diagram ini dipakai untuk mengetahui atau memprediksi banyak aspek terhadap sifat material itu sendiri. Informasi yang penting yang diperoleh yaitu yang pertama, memperlihatkan fase-fase yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur di bawah kondisi pendinginan yang sangat lambat. Jadi misalkan komposisinya, misal besi sama Zn dengan komposisi perbandingan 1:2. Dengan pendinginan yang sangat lambat, kekuatannya itu dibanding 2:1 sama 1:2, mana yang lebih kuat? Itu yang harus dicari. Yang kedua, mengindikasikan kesetimbangan kelarutan pada suatu unsur atau senyawa pada unsur lain. Jadi mengindikasikan. Yang ketiga, mengindikasikan pengaruh temperatur di mana suatu paduan di bawah kondisi kesetimbangan mulai membeku dan pada temperatur tertentu pembekuan terjadi. Jadi misalkan bahan A itu meleburnya di bahan 1300, bahan 2 di 1350. Jadi mencari, kalau misalkan Anda mencari yang B, berarti yang A ini yang harus dicairkan sehingga menempel di bahan B itu. Kalau memangnya dua-duanya itu pengen dilarutkan secara sempurna, menyatu sempurna, berarti ngambil di 1400. Yang keempat, mengindikasikan temperatur di mana perbedaan fase-fase mulai mencair. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan contoh yang tadi. Nah, ini jenis-jenis paduan. Yang pertama itu jenis paduannya itu unsur logam dan logam. Contohnya itu Cu dengan Zn, Cu dengan Al, Cu dengan Zn. Yang paling harus diingat adalah paduan itu harus keuntungan sama kekurangannya itu harus banyak keuntungannya ya. Yang kedua itu unsur logam dengan unsur non logam, Fe dengan C, Fe dengan karbon. Ini contoh-contoh paduannya. Jika oil dengan water dan water dengan alkohol, ini solution. Atau gula dengan air. Ini secara gambar secara atomnya ya, dan juga strukturnya. Paduan terjadi akibat adanya susunan atom sejenis ataupun ada distribusi atom yang lain pada susunan atom lainnya. Jika ditinjau dari posisi atom-atom yang larut, diperoleh dua jenis larutan padat. Ingat, proses yang saya tahu itu untuk penyatuan paduan dari suatu atom, misalkan Cu sama Ni. Jadi tidak sembarang Anda menyatukan dua bahan itu. Jadi yang Anda satukan itu harus melihat juga dari diameter atomnya sendiri. Terus dari beberapa yang harus Anda lihat di sini. Komposisinya atau nilai elektron valensinya juga akan mempengaruhi. Terlihat yang pertama itu larutan pada substitusi. Adanya atom-atom yang terlarut yang menempati kedudukan atom-atom berlarut. Nah, misalkan seharusnya kan di sini ini Cu. Karena dia didoping dengan atau dicampur dengan Ni, maka Ni ini akan menyusup atau mensubstitusi tempatnya Cu. Jadi Cu itu kalau sudah didoping, dia misalkan dia di temperatur sekian dia menjadi terlebur, maka yang tadi dipadukan atau dalam bahasa material itu namanya itu disubstitusikan atau melebur, dia akan menempati atau menyisipi atom-atom yang kosong tadi. Tuh. Yang kedua, larutan pada intertisi. Kalau intertisi itu pada waktu jika ada seperti halnya pada gambar ini kan ada celah-celah. Jadi dia diintertisi oleh atom-atom karbonnya. Artinya apa? Atom karbonnya ini
dia lebih kecil dari Fe itu sendiri, untuk diameternya. Adanya atom-atom yang terlarut menempati rongga-rongga di antara kedudukan atom. Itu. Lanjut. Untuk mengetahui kelarutan pada suatu unsur dalam unsur lainnya, mensyaratkan sebagai berikut. Jadi peneliti mensyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, yang mempengaruhi terbentuknya jenis kelarutan ditentukan oleh faktor geometri atau struktur kristal yang saya sebut tadi ya, geometrinya. Kenapa yang saya sebut tadi harus Anda mendoping, Anda atau memadukan sebuah senyawa itu harus melihat juga geometrinya. Yang pertama itu jenis kelarutannya. A tambah B itu sama dengan C atau sel satuannya itu harus sama. Kelarutan tersusun disebut kelarutan sempurna di mana C tidak boleh memiliki sifat A atau B. Yang kedua itu jika A dan B memiliki sel satuan yang berbeda, maka A plus B harus menjadi A absen di mana A yang mendominasi, atau B absen di mana B mendominasi. Jadi kalau A dipadukan dengan B, berarti salah satunya itu harus mendominasi. Jadi tidak boleh menjadi AB absen atau menjadi AB. Dia harus salah satunya. Makanya kalau kita memadukan sebuah senyawa atau sebuah mineral itu harus melihat juga temperaturnya berapa dulu. Kalau temperatur misalkan saya pengennya itu A yang mau mendominasi, tapi ternyata A itu temperaturnya itu lebih rendah daripada yang B. Jadi otomatis yang A ini akan menyatu ke yang B. Tuh maksud dari ini. A plus B tidak larut. Yang kedua, larut pada substitusi atau intertisi seperti gambar tadi ditentukan oleh faktor-faktor diameter atom. Nah, ini yang disebut diameter atom juga mempengaruhi. Jika perbedaan diameter atom yang larut dibandingkan atom pelarut lebih kecil dari 15%, maka kelarutan yang terjadi adalah larutan pada substitusi. Ini. Dan jika perbedaan diameter atom yang larut dibanding atom pelarut lebih besar 15%, maka kelarutan yang terjadi adalah larutan intertisi. Jadi sudah penjelasan tadi sudah saya lengkap ya. Yang ketiga adalah suatu hasil pencampuran harus stabil. Stabilitas dari paduan dijamin oleh keelektronegatifan dan keelektropositifan. Makin besar perbedaan keelektronegatifan dan kepositifan, makin stabil. Tetapi kalau terlalu besar perbedaannya akan terjadi larutan melahirkan senyawa atau kompon. Gimana cara tahunya ini, Pak? Anda harus kimia. Jadi kesetimbangannya itu sendiri. Jadi Anda harus kesetimbangan fasenya. Jadi harus belajar kimia itu sendiri ya. Yang keempat, valensi. Jika faktor lain sama, sebuah logam akan mempunyai kecenderungan melarutkan logam lainnya yang mempunyai valensi lebih tinggi daripada logam yang valensinya rendah. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, ada valensi, ada diameter atom. Itu yang disebut geometri atomnya itu sendiri. Nah, kita lanjut. Spesifikasi komposisi. Ini pemisaran, ada hitung-hitungannya ini. Komposisi sebuah paduan bisa dinyatakan dalam bentuk unsur-unsur pokoknya. Ada dua cara untuk menyatakan ini, yaitu persen berat dengan persen atom. Makanya itu ada WT dan ada AT. Konsentrasi atom 1 dalam persen berat di dalam campuran atom 1 dengan atom 2. Nah, ini rumusnya ini. Sudah ada keterangannya bahwa M1 itu sendiri adalah berat massa pada unsur 1 dan M2 adalah berat massa pada unsur 2. Konsentrasi atom dalam persen atom di dalam campuran atom 1 dengan atom 2 ada lagi. Kalau tadi ini rumusnya. Ini ada NM1 dan M2, yaitu jumlah molnya ya. Jumlah mol unsur 1 dan jumlah mol unsur 2. Nah, tapi di sini kan perbedaannya ada si absennya ya.
Jadi saya rasa Anda tidak bakalan bingung. Terus selanjutnya adalah jumlah mol unsur bisa dicari. Jadi ini semakin mengerucut. Jumlah mol bisa dicari dengan membagi massa unsur dengan berat unsurnya. Konversi dari persen berat ke persen atom dari dua elemen paduan. Jadi ada CA1, C1A2, C1A2, C2A1. Pak, kok ada C1, C2? Kan ada ininya. Ini Anda bisa cari kan C1-nya, C2-nya. Konversi dari persen atom ke berat. Jadi kalau dibalik ini. Dari dua elemen paduan. Jadi kalau dibolak-balik, kalau yang pertama itu tadi C1A2, kalau ini C absen A1. C1 absen A1, C2 absen A2. Nah, udah jelas ini rumusnya. Terus selanjutnya adalah perhitungan massa jenis paduan atau rho dari dua elemen. Ini jenisnya ada 100% per C1 rho 1 sampai ke ini ada C absennya. Dari perhitungan yang atas ini ya, ada A rata-ratanya, perhitungan berat atomnya. Kalau ini massa jenisnya, ini berat atomnya. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya adalah tentukan komposisi dalam persen atom dari paduan yang terdiri dari 97% berat Al dan 3% berat tembaga. Nah, caranya C absen 1, C absen A1. Nanti harus rumus CA1 ACU, CA1 ACU plus CCU AL. Tinggal kita masukkan saja. CA1 nya ada 97. Terus ACU nya tinggal Anda hitung molnya itu sendiri, sehingga menghasilkan di sini 6363,55. Nah, Pak, gimana cara menghitung ini? Kan sudah ada rumusnya kan sebenarnya ya. Anda cari. Terus yang kedua, kalau sudah ketemu, sudah selesai, berarti ini hasilnya. Wah, sudah selesai ya. Komposisi dari persen atomnya terdiri paduan yang 100% dan terus untuk komposisi persen atom Cu nya ini sudah selesai juga. Nah, sekarang caranya, karena ini sudah selesai, biar tidak banyak-banyak, ini yang selanjutnya. Kalau ini saya akan bahas minggu depan. Sekarang contoh soalnya, sekarang bagaimana contohnya tetap sama, cuma perbedaannya sekarang biar Anda juga ada tugas ya. Ini yang soal nomor 1 itu, yang 97 itu saya ganti menjadi 85. Nah, jadi tentukan komposisi dalam atom dari paduan yang terdiri dari 97%. Ini diganti 85% ya. Atom Al dan 3%. Yang 3% itu Anda ganti menjadi 5%-nya. 15%-nya. Udah pas kan 100%. Jadi itu ya. Yang tadi 97 itu diganti 85, yang 3% Anda ganti 15%. Berarti saya rasa ini tugasnya Anda kumpulkan di grup ya. Pak, apakah saya harus ngejar? Wajib mengerjakan, siapa tahu di UTS ada. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup ya. Oke, saya rasa tidak bakal ada yang tanya ya, karena sudah ada rumusnya. Sudah jelas rumus-rumusnya. Banyak rumus-rumusnya, tapi saya tidak
melarang Anda untuk bertanya. Silakan bertanya, malah kalau Anda bertanya lebih baik. Jadi artinya Anda memahami apa yang saya maksud. Oke, cukup sekian dulu materi saya. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai lupa tugasnya.